Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kembali kita akan mempelajari tentang rukun haji fikih ya, pelajaran fikih. Rukun haji ini ada berapa hal ya, akan kita sebutkan satu persatu. Rukun haji merupakan sebagian amalan perbuatan yang tidak boleh untuk ditinggalkan, karena satu saja yang ditinggalkan maka sudah barang tentu tidak sah hajinya ya, karena rukun tertinggal. Apa saja rukun haji? Mari kita lihat. Yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Yaitu niat mengerjakan haji dengan memakai pakaian ihram. Ya, ini serba putih ya. Kalau yang kaum Adam atau kaum bapak-bapak atau kaum lelaki itu pakaiannya yang tidak berjahit, serba putih itu, dan meninggalkan semua yang membatalkan dalam melaksanakan ibadah haji. Apa saja yang membatalkan ibadah haji? Tentunya banyak ya, akan kita pelajari ya. Kita lanjut kepada yang kedua, yakni wukuf di Arafah, yakni berkumpul di padang Arafah untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi juga bersabda, al-hajju Arafah, man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adraka. Haji itu Arafah. Siapa saja yang datang pada malam 10 sebelum fajar, maka sungguhnya ia telah mendapatkan haji yang sah. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita lanjut, yakni yang keempat, tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Di situ nanti ada firman Allah, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah, yakni rumah Allah atau Baitullah ya. Syaratnya yakni pertama, suci dari hadas dan najis orang yang tawaf. Kemudian menutup aurat. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Jadi putarannya itu berlawanan dengan jarum jam. Kalau jarum jam itu arah ke kanan, maka orang tawaf itu arahnya ke kiri. Kemudian permulaan tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Yang selanjutnya tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram ya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan bagian yang keempat, sa'i. Nah, yaitu berjalan atau lari-lari kecil yang dimulai dari Bukit Safa sampai kepada Bukit Marwah. Nah, jadi itu nanti dilakukan dengan 7 kali bolak-balik ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah ada tahallul, yaitu menggunting atau mencukur rambut kepala paling sedikit 3 helai. Nah, ya. Nah, kita sebagai umat Rasulullah dianjurkan untuk senantiasa berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita untuk mampu dan bisa melaksanakan ibadah haji. Di antaranya ulama kita mengajarkan satu doa, dengan harapan doa itu
Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa tersebut dengan doa Allahumma yassirli, ya Allah mudahkanlah aku, ziyarata, untuk berziarah atau mendatangi, berkunjung kemana? Makkah wal Madinah, yaitu kota Makkah, kota tempat lahirnya Rasulullah SAW, dan Al-Madinah, tempat dimakamkannya Rasulullah SAW. Untuk apa kita ke sana? Tentunya untuk beribadah. Baik ibadah itu berupa ibadah umrah maupun ibadah haji. Nah, tentunya kita berharap mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah haji. Itu doanya, Allahumma yassirli ziyarata Makkah wal Madinah bibarakati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan barokah, kemuliaan, keagungan baginda Nabi utusan Allah, yakni Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Silahkan dihafalkan doa tadi, dibaca setiap selesai sholat ya. Selesai sholat 5 waktu, 1 kali boleh, 2 kali boleh, dan sebanyak-banyaknya boleh. Karena menurut guru-guru itu atau orang-orang alim, amalan yang seperti ini memudahkan melakukan perjalanan ke negeri suci, yakni negeri Mekah dan Madinah, untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Ada yang sampai beberapa kali dia berangkat tanpa biaya. Yang membiayai adalah Allah Subhanahu wa taala melalui hambanya, dan ini dia lakukan karena sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-doa silahul mu'minin. Itu doa itu adalah senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Allah pun menyuruh kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doa itu. Baik, itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.